Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggrian Bagus Saputro akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 3 yang membahas International Dimension. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri Anggrian Bagus dengan NIM 017. Kemudian ada Mbak Anissa Firdausi dengan NIM 019 dan Mbak Nabila Mumtazah dengan NIM 093. Yang pertama ada overview dari bab yang sebelumnya. Perekonomian pasca kemerdekaan hingga tahun 1966 Indonesia itu berorientasi kepada negara Uni Soviet dan Eropa Timur dan Tiongkok. Terkesan lebih condong kepada blok timur atau blok komunis sosialis. Pemerintah tidak mampu membayar utang sejumlah 2,5 miliar US dollar. Juga terjadi lebih proyeksi pembayaran utang yang seharusnya 430 juta, tetapi pada tahun tersebut membayarkan 530 juta. Nilai tukar rupiah melemah dan ada pembatasan komoditas ekspor. Juga ada pengurangan impor untuk beberapa produk. Pasca 1966 ada reformasi kebijakan perdagangan, membuka rekening modal untuk internasional. Kemudian menjadi negara yang berperan penting dalam perekonomian Asia Timur karena Repelita yang diusung oleh rezim atau orde setelah Pak Soekarno, yaitu oleh Pak Soeharto. Kemudian kurs rupiah meningkat secara perlahan. Yang pertama, balance of payment atau neraca pembayaran. Ekspor migas mengalami kenaikan setiap tahunnya dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 1974. Walaupun untuk ekspor non-migas mengalami defisit setiap tahun. Nah, kenaikan pertamanya itu pada tahun 1974, kemudian disusul lagi pada 1980. Di sini teman-teman bisa lihat neraca pembayaran dari net oil /LNG export itu tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Pada 1973 itu cuma menyajikan angka 641, sedangkan 1974 itu sudah menyajikan menjadi 2638. Itu hampir sudah 4 kali lipatnya sendiri. Kemudian pada 1980 itu dari yang tadinya 6.975 menjadi 10.000. Nah, kenaikan ekspor dari LNG, oil /LNG tadi juga disebabkan oleh harga minyak atau harga migas yang naik. Harga migas itu naik kisaran tahun 1980-an. Itu puncaknya pada harga migas. Nah, setelah 180-an, harga migas itu mulai anjlok pada tahun 1984 dan terendah itu sampai pada tahun 1986. Sedangkan untuk pasca 1986, harga minyak itu terkesan stagnan atau tidak ada kenaikan lagi seperti tahun 1974 dan 1980. Nah, penurunan harga migas ini terjadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah pada tahun 80-an. Sampai saat ini juga
kalau misalnya teman-teman mengecek pada neraca pembayaran statistik di statistik kemendak.go.id itu emang masih dominan, migas itu masih dominan. Nah, untuk harga minyak pada sekarang, padahal tahun ini sedang terjadi pandemi COVID, itu tuh harga komoditas itu bisa sangat anjlok sekali. Januari itu 59 dan pada April itu jatuh menjadi kisaran cuma 13 per barelnya, 13 USD. Nah, uniknya ini emang pada 20 April 2020 teman-teman bisa cek sendiri di harga komoditas. Ini saya ceknya di CNBC Indonesia. Itu harga minyak dunia per barelnya itu bisa mencatatkan negatif 37,63 USD per barelnya. Maksudnya itu karena dampak dari pandemi, harga minyak itu bisa sampai negatif seperti itu. Nah, kemudian anjlok mulai dari awal Februari, harga minyak anjlok sampai parah. Sedangkan untuk penutupan tahun atau baru mulai dari November dan Desember kemarin, harga minyak itu belum bisa untuk sampai sama dengan harga awal tahun pada 2020. Harga Desember akhir itu kisaran hanya 40 US dollar per barelnya. Kemudian untuk lanjutannya non migas, untuk kembali kepada tahun yang sebelumnya 1966, non migas dan merchandise meningkat selama tahun 70-an. Kemudian terjadi amortisasi utang meningkat tajam pada tahun ya Allah. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Nabila Mumtazah Karim, mengenai exchange rate management atau manajemen suku bunga. Jadi yang pertama, pada tahun 1970 nilai tukar rupiah ini mengalami kondisi yang bagus karena pada waktu itu di-handle dengan cara efektif dan efisien sehingga menyebabkan penurunan inflasi yang signifikan. Nah, kesuksesan nilai tukar ini merupakan salah satu cerita hebat atau cerita sukses pada rezim Orde Baru. Lalu selanjutnya, pada tahun 1971, selama 7 tahun, rupiah dipatok terhadap dolar Amerika Serikat, menghasilkan stabilitas yang sebelumnya belum pernah terjadi. Karena pada waktu itu dana masuk dari minyak dan bantuan mengubah neraca pembayaran. Dan pada tahun 1974, jumlah uang yang beredar tumbuh dengan pesat, didorong oleh akumulasi cadangan internasional, dan inflasi mencapai puncaknya pada angka 40%. Lalu pada bulan November tahun 1978, fase nilai tukar sangat mengejutkan karena neraca pembayaran mengalami devaluasi hampir sebesar 50%. Dan pada waktu itu, kurang dari 12 bulan kemudian, terjadi perselisihan antara Iran dengan Irak sehingga menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Lalu, pada tahun 1983 dan 1986,
terdapat devaluasi besar dan depresiasi nominal bertahap untuk periode saat itu. Nah, pada saat itu menyebabkan inflasi sedikit menurun karena uang yang beredar tuh sangat rendah, dan juga harga minyak pada waktu itu sempat mengalami penurunan. Lalu setelah devaluasi tahun 1986, Bank Sentral kemudian mengadopsi kebijakan manage float, yaitu tujuannya untuk mempertahankan nilai real yang konstan dan efektif, mengingat tingkat inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan pada awal tahun 1990-an, strategi ini dimodifikasi untuk memasukkan pergerakan terhadap mata uang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini terdapat kondisi yang cukup langka dan mungkin sebelumnya belum pernah ada dikarenakan pada tahun 2020 ini dunia sedang dijangkit pandemi, yaitu COVID-19, sehingga memungkinkan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Indonesia pada tahun 2020 ini sudah memangkas suku bunga acuan sebanyak 5 kali dengan total sebesar 125 basis poin. Dan yang kedua, ekspektasi inflasi pada tahun 2021 ini diperkirakan akan cenderung meningkat di atas 2%, sejalan dengan ekspektasi pemulihan sisi permintaan perekonomian. Nah, peningkatan inflasi ini juga berpotensi dipengaruhi oleh kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang akan mulai berlaku pada awal tahun 2021. Dan meski suku bunga acuan BI diperkirakan tetap, namun transmisi penurunan suku bunga acuan BI diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam jangka waktu pendek. Dan yang ketiga, kebijakan suku bunga acuan BI yang tetap di level 3,75% diperkirakan masih akan tetap konsisten untuk menjaga stabilitas rupiah serta menjangkar ekspektasi inflasi dalam jangka pendek juga. Nah, selanjutnya yaitu foreign investment atau investasi luar negeri. Yang pertama, pada tahun 1980-an, investasi tumbuh pesat, bahkan sejak akhir tahun 1960-an didorong oleh fiskal dan regulasi rezim liberal baru. Perusahaan asing juga mulai terlibat dalam proyek-proyek berorientasi ekspor, terutama jasa dan manufaktur. Nah, investasi yang tumbuh pesat ini ternyata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi pada akhir tahun 1960-an tersebut. Dan pada tahun 1974, investasi ini mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh peraturan yang lebih ketat pada sektor minyak dan non-minyak, serta setelahnya terdapat banyak tekanan untuk penghapusan investor asing.
Dan pada antara tahun 1982 dan 1983 banyak proyek-proyek yang ternyata terbengkalai karena kesenjangan yang besar antara proyek yang disetujui dan dengan proyek yang direalisasikan. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Misalkan proyek yang disetujui itu ada 100 dan proyek yang direalisasikan itu hanya sekitar sepertiga atau 2/3-nya seperti itu. Sedangkan pada tahun 1987 dan 1988 terjadi perubahan besar pada peraturan investasi karena peraturan tersebut dikombinasikan dengan langkah-langkah reformasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan untuk pertama kalinya ekspor pada tahun tersebut ini berorientasi pada alam. Karena pada waktu itu juga Presiden Soeharto ini membuat kebijakan baru yaitu Repelita. Dan pada tahun 1992 kepemilikan asing tersebut 100% diizinkan kembali dengan syarat mengembalikan rezim ke orientasi liberal seperti pada tahun 1960-an. Lalu berlanjut pada tahun 2020, tepatnya sewaktu new normal, pemerintah ternyata berhasil menjaga stabilitas investasi asing pada triwulan ketiga yang naik mencapai 209 triliun atau sekitar 8,9%, serta naik sebesar 1,6% dibandingkan tahun lalu. Dan secara kumulatif sepanjang periode Januari hingga September tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai 611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar 301,7 triliun dan PMDN sebesar 309,9 triliun. Dan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk salah satunya adalah KBRI Beijing, melalui upaya diplomasinya berkomitmen untuk memaksimalkan peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia menyambut era new normal. Beberapa waktu lalu juga perusahaan-perusahaan Tiongkok sempat tertarik dengan investasi di Indonesia, dan pihak KBRI juga memastikan bahwa Indonesia saat ini sudah aman dan sudah stabil sehingga nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah foreign aid atau bantuan dari luar negeri. Yang pertama, pada tahun 1966 Indonesia menjalin hubungan erat dan mendukung dengan donor internasional. Pada waktu itu bantuan masih bersifat darurat dan bantuan tersebut disalurkan melalui BE atau BI. Nah, pada tahun 1969 untuk pertama kalinya anggaran pembangunan dibiayai oleh sebagian sumber daya internal. Namun ada juga perubahan mencolok dalam proporsi bantuan pembangunan yang diterima dalam bentuk bantuan program, turun dari 83% pada 1969 menjadi hanya sebesar 1% pada awal 1980-an. Nah, pergeseran dari bantuan program pencairan cepat sampai tahun 1972 menjadi bantuan proyek mencerminkan posisi neraca pembayaran Indonesia yang lebih stabil dan peningkatan kapasitas birokrasi
untuk memulai melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan proyek-proyek sehingga pada pertengahan tahun 1980-an itu bantuan menjadi lebih signifikan lagi. Bantuan tersebut setidaknya mendanai sebagian besar anggaran pembangunan pada tahun 1988, sementara pendapatan dari bagian pemerintah melonjak dari 15,7% pada tahun 1985 menjadi 30,3% pada tahun 1988. Nah, bantuan tersebut telah mendukung lingkungan reformasi kebijakan dan memfasilitasi akses berkelanjutan ke pasar modal internasional. Lalu ada kontribusi penting bagi program stabilisasi dari tahun 1966 hingga 1968 ketika dukungan politik rezim dan upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang hancur. Nah, untuk bantuan dari luar negeri pada tahun 2020 ini karena terdapat pandemi COVID-19 sehingga bantuan tersebut lebih berfokus pada obat-obatan, lalu ada alat perlindungan diri dan program mitigasi lainnya. Pada tahun 2020 sendiri, Indonesia tercatat telah menerima bantuan dari 104 negara dan organisasi internasional untuk menanggulangi COVID-19 dan menembus 84,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun. Nah, bantuan tersebut tidak diserahkan dalam bentuk uang, melainkan yang sudah saya sebutkan tadi, seperti obat-obatan, alat perlindungan diri, dan program mitigasi yang nantinya akan diberikan ke rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tepatnya rumah sakit rujukan untuk pasien-pasien yang terkena COVID-19. Lalu, pemerintah Indonesia juga mengharapkan adanya kerjasama internasional untuk nantinya memproduksi vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk menanggulangi COVID-19. Seperti yang kita tahu beberapa saat yang lalu, vaksin dari hasil kerjasama atau hasil bantuan dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain telah sampai di Indonesia dan akan dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi pasien-pasien yang terkena COVID setelah diberi vaksin tersebut. Nah, untuk pemberi bantuan terbesarnya ini itu yang pertama ada Uni Eropa dengan nilai bantuan sebesar 21,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 317,4 miliar dalam bentuk obat-obatan dan alat proteksi diri. Sementara itu, Jepang juga menyalurkan bantuan senilai 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Itu juga berupa obat-obatan dan ADB juga menyerahkan bantuan senilai 4,5 juta dolar Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, itu masih ada negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Vietnam, Australia, dan ada juga negara-negara di Australia seperti Australia dan Selandia Baru, serta ada negara dari Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyesuaian struktural dan juga ledakan ekspor pada tahun 1985 sampai dengan sekarang. Sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa pada saat itu ada perubahan mendadak di liberalisme
pada tahun 1985 ketika saat itu sudah mulai ada penawaran yang efisien, terutama pada sektor manufaktur. Faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu adanya manajemen ekonomi makro yang kredibel dan kecenderungan politik terhadap inflasi rendah. Nah, jadi hal itu mendorong adanya devaluasi efektif. Apa sih devaluasi itu? Devaluasi merupakan suatu kebijakan di mana kebijakan itu dilakukan dengan cara menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing yang menjadi acuan dalam perdagangan internasional. Sedangkan faktor yang nomor 2 yaitu tingkat tabungan dan investasi yang tinggi. Dengan sebagian besar hasil pendapatan minyak dan juga pendapatan dana bantuan pada tahun 1970-an itu diolah menjadi infrastruktur fisik, pendidikan, dan juga pangan. Selanjutnya, faktor yang ketiga adanya reformasi perdagangan liberal yang dikenalkan sejak pertengahan 1980. Nah, mulai sejak saat itu terus berjalan sampai pada akhirnya reformasi-reformasi dari berbagai sektor mikro juga mulai ikut berpengaruh seperti itu. Lalu di sebelah ada gambar grafik di mana grafik tersebut merupakan arus atau aliran sumber daya pada tahun 1969 sampai 1990. Dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa untuk yang private flows atau aliran privat itu sendiri meliputi investasi langsung, portofolio investasi, dan juga utang ekspor. Selanjutnya, perubahan struktural terungkap dalam peningkatan bagian manufaktur dalam ekspor dari yang sebelumnya kurang dari 3% pada 1980 sampai 50% pada 1992. Nah, pada saat itu ledakan ekspor manufaktur itu mulai ada karena Indonesia mulai melihat tuh dari negara-negara tetangga melihat kesuksesan mereka dalam sektor ekspor. Nah, mulai saat itu baru ada perubahan dalam pangsa ekspor manufaktur. Jadi dari awalnya itu sekitar 3% pada 1980, kemudian pada 1983 itu sekitar 7%, dan pada akhirnya hampir mencapai 50% pada tahun 1992. Seperti yang disajikan dalam figur 5.6, itu ada komposisi komoditas ekspor. Nah, mulai 1987 itu nilai ekspor manufaktur mulai meningkat, dan pada saat 1987 itu komoditasnya sebagian besar dikuasai oleh komoditas agrikultur, yang mana pada tahun 1992 kemudian komoditas itu mulai diambil alih oleh komoditas minyak, mineral, dan juga bahan tambang. Sejak saat itu sektor manufaktur mulai terus naik, angkanya itu mulai terus naik sampai 1991, 1992 itu titik kejayaan ekspor Indonesia. Dan setelah tahun 1992, tepatnya tahun 1993, ekspor mulai turun secara tajam juga. Ketergantungan negara kita pada komoditas ekspor pada hingga akhir 1980-an itu menyebabkan adanya perubahan pada aturan-aturan perdagangan atau pada persyaratan-persyaratan perdagangan itu sendiri. Jadi nilai real ekspor pertanian dan bahan bakar itu berfluktuasi secara tajam, terutama hal itu karena merespons harga komoditas dalam pasar internasional. Ketika ekspor manufaktur mulai tumbuh dengan kecepatan yang tidak rata, mulai tahun 1980 itu tingkat ekspansi mulai berjalan dengan halus. Jadi berbanding terbalik dengan tingkat kelajuan ekspor. Perubahan struktural juga dibuktikan dengan ilustrasi indeks keunggulan komparatif terungkap atau RCAS, di mana RCAS itu merupakan indeks yang khusus untuk mengukur spesialisasi impor suatu negara. Nah, untuk Indonesia sendiri itu selalu dianggap sebagai negara yang mengekspor sumber daya alam
sumber daya alamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang RCA itu sendiri. Jadi RCA manufaktur sumber daya itu mulai meningkat pada tahun 1980 awal karena adanya larangan ekspor kayu gelondongan. Untuk indeks RCA itu sendiri membuktikan bahwa Indonesia itu sudah mengikuti jalur padat karya yang baik dan dengan orientasi ekonomi di luar Asia Timur. Serta pada saat itu Indonesia juga berhasil mewujudkan spesialisasi yang kuat. Jadi Indonesia dianggap identik dengan negara eksportir sumber daya alamnya. Untuk gambar di samping adalah gambaran pertumbuhan ekspor pada tahun 1967 sampai 92. Jadi itu adalah pertumbuhan ekspor yang fluktuatif, baik dari manufaktur, dari komoditas minyak, mineral dan juga bahan tambang maupun dari agrikultur. Oke, untuk gambar untuk grafik yang ini adalah grafik gambar indeks RCA itu sendiri. Jadi sejak tahun ini adalah gambar grafik sejak tahun 1966 sampai 92. Jadi sejak 1960 itu indeks RCA untuk fuels, mineral dan metal itu nggak pernah lebih dari angka 2. Sementara pada sebagian untuk komoditas agrikultural itu udah melebihi dari persatuan ekspor. Nah, perubahan utama angka RCAS ini ada pada sektor manufaktur. Angka RCAS untuk manufaktur itu bisa dilihat kalau dia itu mulai naik perlahan sejak tahun 1980 karena merespon adanya larangan ekspor logistik. Nah, karena angka RCAS untuk manufaktur itu meningkat secara tajam sejak 1980-an, maka pada tahun itu angka RCAS untuk ketenaga kerjaan juga ikut naik dengan cepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab terakhir, yaitu pergeseran pola regional perdagangan Indonesia. Nah, jadi pada tahun 1966 hubungan ekonomi internasional di Indonesia itu memiliki satu ciri khusus, yaitu adanya pergeseran pusat perdagangan yang awalnya ada di belahan bumi utara, khususnya dominan Amerika Serikat dan juga Eropa, ke kawasan Pasifik Barat, khususnya Jepang dan Asia. Nah, adanya hal tersebut, dari adanya kejadian tersebut ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama yaitu itu harusnya pertumbuhan pesat di wilayah Asia Timur. Yang kedua, komplementaritas ekonomi yang semakin kuat antara Indonesia yang berupa rendah tetapi kaya sumber daya dengan Jepang yang miskin sumber daya tetapi upahnya tinggi, dan Asia. Yang ketiga yaitu adanya perubahan kelembagaan politik yang secara bertahap ikut melemahkan hubungan lama dengan Eropa. Sebagai penggantinya jaringan hubungan itu mulai tumbuh di kawasan ASEAN dengan inisiatif regional lainnya. Nah, ketiga perubahan tersebut itu sebagai bukti bahwa perdagangan Indonesia setelah penyesuaian itu tidak hanya dilakukan karena adanya pengaruh harga minyak, tetapi jelas pada investasi, dana bantuan, transaksi dan juga transaksi jasa, di mana efek geografi dan juga regional itu sangat berpengaruh. Jadi nanti akan dibahas bahwa Indonesia menerima dana bantuan dari Jepang. Seperti itu. Nah, dalam kasus perdagangan Jepang dan juga ekonomi berkembang di Asia Timur selama periode sejak 1966 itu, pangsa pasar milik kelompok berkembang Asia Timur sudah berhasil mengambil alih atau mengalahkan pangsa ekspor gabungan Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa lainnya, di mana pada saat itu persentase fluktuasinya pangsa pasar milik negara berkembang Asia Timur itu mencapai pada kisaran 50-60% di atas pangsa ekspor gabungan Amerika dan Eropa yang berada pada angka 25-40%. Nah, Amerika Serikat itu sendiri sebenarnya merupakan mitra dagang utama dengan Indonesia pada pertengahan 1980-an, tapi sejak saat itu pangsa pasarnya mulai sempat menurun hingga pada angka 12%, padahal sebelumnya pangsa pasarnya berada di angka sekitar 25-40%.
dari total perdagangan dalam ekspor. Nah, hal itu karena kelompok Jepang Asia Timur itu mengalami puncak ledakan minyak yang pada akhirnya menyerap 70% dari total ekspor. Dan sisanya yang sekitar 20-35% itu adalah milik Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Nah, pada tahun 1970 dan juga 1980 itu saham milik European country atau company itu turun perlahan, tapi kemudian itu bisa pulih dan bahkan sekarang sudah melampaui milik Amerika Serikat. Jadi sempat merosot sebentar, tapi habis setelah itu pulih kembali. Nah, ini adalah gambaran dari gambaran grafik dari komposisi regional perdagangan Indonesia. Dari figur 5.9 kita bisa lihat bahwa pangsa pasar itu sebagian besar dikuasai oleh Jepang dengan EC atau European Community itu berada di bawah dan juga US ada di bawah. Nah, untuk figur 5.10 itu adalah komposisi regional ekspor Indonesia. Bisa dilihat bahwa Jepang tetap mendominasi sebagai mitra dagang utama dengan Indonesia. Nah, ini adalah grafik komposisi ekspor manufaktur regional Indonesia pada tahun 1975 sampai 1992. Nah, kita bisa lihat bahwa pada tahun itu pangsa pasar dia itu meningkat secara pesat, menguasai pangsa perdagangan ekspor dan perlahan-lahan mengambil alih kombinasi saham milik Amerika Serikat dan juga gabungan-gabungan negara Eropa. Nah, untuk ekspor agrikultural sendiri tidak ada tren yang signifikan gitu. Jadi naik turunnya bagaimana, fluktuasinya bagaimana itu tidak ada tren yang signifikan untuk ekspor agrikultur. Dengan rata-rata pangsa yang diratakan dengan adil ke pasar utama. Jadi bisa lihat itu adalah untuk grafik 5.12 merupakan grafik komposisi regional untuk ekspor dari komoditas agrikultur. Nah, kemudian kita bisa lihat ini adalah komposisi regional ekspor energi dan juga metal atau bahan tambang. Untuk fluktuasi pangsa negara dan juga pangsa regional secara terpisah menyebabkan perubahan komposisi komoditas ekspor Indonesia. Jadi pada awalnya kan emang Indonesia itu ekspornya hanya pada sektor agrikultural, tapi karena adanya fluktuasi pangsa pasar itu Indonesia mulai bergerak ke ekspor bahan bakar energi dan juga bahan tambang. Nah, untuk ekspor ini dilaksanakan dengan arah transaksi Jepang dan Asia Timur dengan Amerika Serikat itu sebagai investor utama dan Jepang sebagai pembeli utama yang konsisten menggarisbawahi hubungan komersial antar dua negara. Jadi dengan adanya ekspor impor ini hubungan dua negara, hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang ini menjadi baik itu. Nah, dari grafik itu sendiri kita bisa lihat bahwa komposisi pangsa milik negara-negara Eropa itu sangat kecil karena pada saat itu tuh negara-negara di Eropa cenderung mengambil minyak dari wilayah Timur Tengah. Nah, selanjutnya ini adalah indeks perdagangan. Nah, perkembangan DNEA menjadi pasar utama sepanjang 1980-an. Faktanya sebagian besar dari DNEA itu
berdagang melewati Singapura untuk melalui pemrosesan yang lebih jauh, untuk pemenuhan permintaan wisatawan, dan juga yang paling penting adalah sebagai basis perusahaan ekspor. Nah, manufaktur yang berbasis sumber daya alam itu sendiri relatif lebih penting dalam ekspor ke Jepang, sementara manufaktur padat karya itu menempati ekspor bagian yang lebih besar ke Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Kemudian untuk angka signifikan, angka spesifik dari ekspor Indonesia sendiri, nah kita bisa lihat bahwa sektor ekspor itu sendiri masih dikuasai oleh sektor industri, di mana sektor industri itu di bawah ekspor manufaktur, disusul dengan agrikultur dan juga pertambangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.